Dalam sekejap, segalanya bisa berubah. Tapi di tengah kehancuran ada kisah-kisah luar biasa tentang orang-orang yang menantang kematian dan menang. Mereka seharusnya tidak selamat, tapi tekad, keberuntungan, dan mungkin keajaiban membuat mereka hidup untuk menceritakan kisahnya. Ini bukan cerita fiksi, ini sungguhan nyata ya guys. Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah beberapa kisah orang-orang ajaib yang berhasil selamat dari kecelakaan terburuk. John Murray. Cerita pertama kita datang dari seorang wanita yang sudah cukup berpengalaman dalam olahraga terjun payung ya guys. Dia ini sudah 35 kali lompat sebelumnya, jadi hari itu harusnya jadi lompatan yang biasa aja. Tapi yang namanya musibah, emang gak ada yang tahu kapan waktu datangnya ya guys. Jadi saat John ini melompat dari pesawat di ketinggian sekitar 4,4 km, parasut utamanya tuh gak mau terbuka. Akhirnya dia tariklah parasut cadangan. Parasut ini sempat terbuka tapi malah membuat John berputar-putar di udara dan kedua tali parasutnya jadi kusut serta nggak bisa dipakai setelahnya. John pun langsung jatuh ke tanah dengan kecepatan sekitar 130 km per jam. Begitu menghantam tanah dia langsung pingsan dan berujung koma. Seluruh sisi kanan tubuhnya tuh remuk dan dia harus menjalani banyak operasi serta transfusi darah di rumah sakit. Tapi yang bikin kisah ini makin luar biasa adalah orang ini berujung selamat karena jatuh tepat di atas sarang semut api. Semut-semut itu langsung menyerang dan gigit John lebih dari ratusan kali ya. Namun mengejutkannya racun dari gigitan semut itu ternyata bikin jantung John tetap berdetak sampai tim medis datang. Dan singkat cerita setelah 2 minggu koma, John akhirnya sadar dan berlahan-lahan pulih kembali. Hebatnya lagi nih, 2 tahun setelah kejadian itu, John bahkan dengan berani kembali terjun payung dong guys. Ketancap paku. Berikutnya datang dari sebuah proyek pembangunan ya. Jadi waktu itu ada seorang kontraktor yang lagi pegangin tangga. Di atasnya ada petugas keselamatan yang turun sambil bawa alat tembak paku ya guys. Tiba-tiba entah alatnya jatuh atau kepencet, paku sepanjang 2 inci ini malah nancep di kepalanya si kontraktor dong. Ajaibnya dia ini selamat dan otaknya tidak kenapa-napa. Kok bisa? Ya karena paku itu kecil dan tajam sehingga cuma menembus bagian kecil di kepala tanpa bikin retakan yang besar ya teman-teman. Anehnya lagi otak kita nggak punya saraf rasa sakit jadinya tidak terlalu sakit juga. Gila, mukjizat sih ini. Untung banget loh itu pakunya nggak kena bagian penting otak. Kalau nyenggol dikit aja bisa-bisa beda endingnya kan? Nomor 6. Julie McSorley. Lihat paus memang seru, tapi ingat ya, harus tetap jaga jarak aman, ya minimal 100 meteran lah dari paus yang sedang makan, supaya kita tidak berujung celaka teman-teman. Nah sayangnya pada nomor kali ini, Julie dan Liz yang sedang naik kayak di California ini, ngelihat paus bungkuk lagi makan ikan di lautnya tuh terlalu dekat. Jadi saat tiba-tiba sekumpulan ikan berenang mendekat ke arah mereka, paus bungkuk yang sedang lapar ini langsung menyambar ikan-ikan itu dengan mulut lebar dan tanpa sengaja, Julie dan Liz pun ikut masuk ke mulut pausnya. Paniklah mereka, ya siapa yang enggak kan? Panjangnya aja bisa sampai 17 meter itu guys. Tapi teman-teman juga harus ingat ya, walau mulutnya besar, tenggorokan paus itu tuh kecil, cuma sebesar kepalan tangan orang dewasa, dan ikan paus itu juga tidak punya gigi yang tajam ya teman-teman. Itulah sebabnya mereka berdua ini tidak berujung terluka. Iya guys. Beruntungnya juga, paus itu secara alami akan muntahin apapun yang bukan ikan. Julie dan Liz pun dikeluarkan lagi lah dari mulut pausnya dan berujung selamat tanpa cedera. Rambut kesangkut kereta. Pagi itu di stasiun Choi Hung, Hong Kong, suasananya benar-benar ramai. Di sana tiba-tiba terlihat ada seorang wanita buru-buru naik kereta bawah tanah tepat saat pintu hendak menutup. Nah, tanpa disadari rambut panjangnya tersangkut tuh guys di antara pintu kereta dan juga peron. Beruntungnya ada petugas yang melihat kejadian itu ya. Petugas ini langsung menekan tombol darurat, membuat kereta berhenti dan mundur sedikit. Setelah beberapa detik yang menegangkan, rambut wanita itu untungnya berhasil dilepaskan dan dia pun bisa melanjutkan perjalanannya dengan selamat. Para alisi sempat ngomong tuh guys, celah di antara pintu kereta dan pintu peron itu memang sangat kecil sehingga sensor pintu kadang tidak bisa mendeteksi benda setipis rambut. Dan faktanya, jika petugas tidak cepat bertindak, kulit kepala wanita itu bisa aja loh terluka parah.
per 5. Jatuh dari air terjun. Air terjun Niagara di Kanada itu emang indah, tapi harus diingat juga ya kalau tempat ini tuh sangat berbahaya. Setiap tahun ada 20-30 orang yang jatuh dan juga kehilangan nyawa di sana. Tapi kisah Roger Woodward kali ini sih bisa aku bilang benar-benar luar biasa ya. Jadi pada tahun 1960, Roger yang baru berumur 7 tahun ikut naik perahu bersama kakaknya Diane 17 tahun dan teman keluarganya yang bernama James Honeycutt. Awalnya mereka hanya ingin jalan-jalan santai di sungai dekat air terjunnya ya guys. Tiba-tiba mesin perahunya tuh rusak, lalu perahunya terbalik dan mereka semua terjebur ke sungai yang arusnya itu sangat deras. Diane beruntungnya berhasil diselamatkan 2 turis di sana, di mana waktu itu hanya sekitar 6 meter dari tepi air terjunnya. Namun sayangnya Roger dan Honeycutt terseret arus dan jatuh ke air terjun Horseshoe yang tingginya tuh hampir 60 meter ya guys. Ajaibnya Roger yang hanya pakai baju renang dan juga pelampung bisa selamat. Sementara itu Honeycutt yang berusaha menyelamatkan anak-anak itu mesti kehilangan nyawanya. Nomor 3. Matthew Lowe. Berikutnya menimpa salah satu pegawai pabrik nih guys. Pagi itu ada seorang pekerja yang bernama Matthew pergi ke pabrik seperti biasa, di mana nggak pernah menyangka kalau hari itu akan mengubah hidupnya secara total. Jadi saat melewati mesin berjalan otomatis, tiba-tiba bajunya tuh tersangkut. Dalam sekejap tubuhnya tertarik masuk ke celah sempit mesin di mana hanya 12 cm lebarnya. Meskipun masih sadar, dia menjerit kesakitan begitu parah, sementara teman-temannya berlari panik mendekat ya guys. Kondisinya pun bisa aku bilang sangat parah karena tulang punggungnya tuh patah, pinggul dan rusuknya tuh remuk dan perutnya pun luka berat. Singkat cerita, Matthew segera dibawalah ke rumah sakit. Bahkan dokter pun sempat ragu ya apakah dia ini bisa bertahan atau tidak. Namun Matthew luar biasa kuat. Dengan 6 kali operasi dan juga sebulan di rumah sakit, dia mulai pulih pelan-pelan ya guys. 18 bulan kemudian, ajaibnya nih, dia benar-benar sembuh dan kembali bekerja seperti sedia kala. Kalau ini bukan mukjizat, aku nggak tahu lagi apa sih namanya. Satu tubuh tuh masuk ke mesin terus bisa pulih total kayak nggak ada apa-apa. Luar biasa kan? Nomor 2. Erin Langworthy. Buat teman-teman aku yang tahu aku banget nih, aku tuh bukan tipe orang suka tantangan ekstrim ya guys. Main go-kart aja udah buat aku takut. Makanya kadang tuh aku suka heran, kok ada ya orang yang berani coba bungee jumping seperti Erin Langworthy ini? Jadi ceritanya, Erin ini adalah gadis Australia berusia 22 tahun yang liburan ke Zambia dan pengen coba bungee jumping di atas sungai Zambezi dekat air terjun Victoria. Padahal pagi itu dia sempat melihat buaya di sungainya, tapi tetap nekat loncat guys. Karena katanya ribuan orang sudah pernah coba dan aman-aman aja. Namun begitu Erin melompat, hal tidak terduga beneran terjadi. Ragdoll. Iya, tali banjunya tuh putus dong. Dirinya langsung jatuh bebas dari ketinggian lebih dari 40 meter. Paru-parunya tuh kemasukan air, arus sungai menyeretnya, dan kakinya pun masih terikat tali. Sialnya lagi, sisa tali di sana malah nyangkut di batu yang membuat Erin hampir kehabisan nafas ya teman-teman. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia berhasil melepaskan diri dan muncul ke permukaan, lalu berpegangan di batu pinggir sungai selama 40 menit sampai akhirnya petugas datang menolongnya. Dan ajaibnya Erin selamat guys, hanya aja paru-parunya sedikit bermasalah ya. Perusahaan banjinya pun minta maaf besar-besaran. Makanya guys, nggak usah lah mancing-mancing celaka begini. Hidup yang normal-normal aja nggak pakai aku. Bosan dikit nggak apa-apa deh, yang penting aman. Nomor 1. Petasan. Curtis, seorang remaja 17 tahun asal Lakewood, Washington, awalnya cuma kepengen seru-seruan aja gitu di tempat kerjanya dengan nyalain kembang api ya teman-teman. Nah, dia kira sumbunya tuh cukup panjang sehingga dengan santainya dia nyalain lah itu petasan dan bersiap untuk melemparnya. Tapi tanpa disangka, kembang api itu meledak jauh lebih cepat dari perkiraannya atau tepat di tangannya sendiri. Ledakan itu jelas langsung membuat 4 jari tangan kiri Curtis hilang seketika dan tangannya pun terluka parah. Dia langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter yang menanganinya bilang begini ya, korban kembang api memang paling banyak tuh anak muda, apalagi jika memakai jenis mortar dan shell yang terkenal sangat berbahaya. Saat ini nih, Curtis hanya bisa berharap kisahnya jadi pelajaran bagi banyak orang ya guys.
Ingat tuh ya teman-teman, jangan pernah meremehkan bahaya kembang api, terutama yang besar dan berdaya ledak tinggi, oke? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.